sebagai bentuk dukungan pada channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu update cerita mistis kami terbaru. Saya cut off ya. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa? Endah. Bu Endah ya. Oke, Bu Endah, gimana ceritanya? Ya, silakan Bu Endah. Halo Bu Endah. Saya kan dulu tinggal di rumah itu. Saya kan ikut orang tua. Orang tua saya kan kerja di sebuah perusahaan. Itu nempatin ke rumah besar gitu loh, Mas. Ya putih, warnanya putih besar gitu. Terus tinggal di situ keluarga saya, ibu sama adik. Saya tinggal di situ, masuk ke kamar itu tuh waktu masih kelas SD. Banyak kejadian sini, Mas. Cuma kan di rumah itu bapak sama ibu. Saya sama adik udah ngerasain. Yang saya mau tanya itu concern itu waktu SD itu ya pas, cuma tuh bapak kan beli dipasangin baru yang senpan itu loh, Mas. Oke. Nah, aku kan kalau tidur sama bapak itu kan jejer satu itu kasur itu dijadiin satu, di depannya itu kipas, di belakangnya kipas itu lemari kayu jejer gitu loh, Mas. Ya waktu itu jam malam kayak Mas, itu tuh kayak keliling nggak tahu tuh kak suara kelilingan sapi apa kelilingan anjing gitu loh, keliling cuma tuh gitu loh, Mas. Ya terus kan agak lama sih, terus saya bangun. Begitu saya bangun itu kayak asangnya tuh langsung jeduk gitu loh, Mas. Keluar api. Terus keluar api, saya kan nggak bisa ngomong. Saya bangunin adik sama bapak saya. Pak, nggak bisa ngomong, maksudnya gitu. Terus akhirnya bangun, api itu kan udah lumayan gede. Bangunin satu kipas itu. Terus bangun, yang konangan itu, soalnya kan kalau konangan itu kan langsung merembet ke lemari kayu, kan bisa jadi kebakaran, Mas. Waktu itu kan pikiran saya gitu. Terus saya lanjut mikir, kok waktu itu sebelum kejadian kita sering kebakar itu kok ada suara kayak keliling. Itu tuh saya kayak dibangunin itu loh, Mas. Saya maksudnya tuh diganggu suara-suara kayak gitu. Terus bangun ternyata nemu kipas angin itu mau kebakar tuh kan, keluar asapnya dulu terus keluar api kebakar. Nah saya kan selama saya nikah, saya hamil, mau kan tidaknya kan tidak mau tutup, bapak sama keluarganya kan disuruh keluar gitu. Yang saya hamil usia kandungan 7 bulan itu saya tuh kayak tinggian gitu loh, Mas. Padahal seumur hidup saya tinggal di situ tuh nggak pernah ada kejadian buruk sama saya. Cuma kok pas itu kok tinggian tuh, saya tanya sama bapak, Pak, kok aku tinggian ya Pak? Gitu. Bapak bilang nggak apa-apa, aku kekeselan, katanya bilangnya gitu. Terus saya keluar dari situ. Semua teman saya ketika pas saya keluar dari situ tuh bilang, omangku itu angker ya, auranya negatif ini. Pokoknya sih suaranya sih gak enak di kuping. Tapi kan dalam benak saya itu, saya pas kejadian kipas angin itu, saya nggak dibangunin sama suara keliling, lah mati gosong lah saya, Mas. Makanya kan terus saya mikir, nggak mungkin di situ tuh negatif kok aku digugah, aku mikirnya tuh bingung. Cuma kok terus saya mikir lagi waktu saya tinggiin itu, kok ya iseng aku tinggiin gitu. Makanya sama Mas itu saya mau tanya, bener ya sih itu tuh auranya negatif gitu apa? Soalnya yang saya alami di situ tuh malah kayak nulungi keluarga saya tuh loh, Mas. Oke. Mbak Endang, ini tempat yang dimaksud sekarang berarti udah nggak di? Iya. Udah dipakai dari 2012.
berarti udah dijual ya? Oh, udah dijual. Sekarang tapi ini kecil, tadinya tuh rumput-rumput tetangga-tetangga gak mau lewat jalan sampingnya itu. Kan di samping rumah itu kan ada pajian petaku itu sekarang tuh sepi gak sih yang lewat, soalnya kan sebelahnya kebun, depannya kebun, belakangnya kebun. Ya gak kebun luas, cuma tanah kosong tapi rumput gitu loh, Mas. Sekarang tempat ini dipakai buat apa, Bu? Instansi ya? Nggak tahu, sekarang kosong, Mas. Itu tempatnya sebelahan dengan instansi yang tadi Ibu maksud ya? Atau gimana? Itu tempatnya itu instansi itu. Perusahaan. Itu perusahaan itu. Instansi itu. Yang dimaksud Ibu tadi instansi itu ya? Itu kayak rumah besar gitu ya, Mas, rumah gedung, banyak kamar. Tapi hitungannya itu nggak lantai dua ya, bawahnya cuma garasi toh. Ini pos, tapi kan di sana dihuni dalam artian dipakai untuk keseharian ya, Bu ya. Sekarang gimana, Bu? Ada cerita-cerita lagi nggak seperti yang Ibu rasain dulu? Katanya sih sekarang kalau lewat itu banyak yang ganggu, makanya kan setelah jam 8 nggak ada yang lewat sebelah rumah itu. Cuma waktu keluarga saya masih tinggal di situ tuh masih pada berani lewat itu. Cuma tapi banyak cerita katanya lihat peri lah, lihat orang pakai baju sate, pakai baju sate, terus yang sering banyak dilihat tuh peri. Jadi peri dari di taman itu kan ada kayak bekas sumur, Mas. Jadi itu dia arah dari sumur itu turun ke bawah ke lahan depan yang ada sumurnya, hilangnya juga di sumur. Katanya tetangga sih, cuma kan saya nggak lihat, saya nggak mau. Oke, ini kita perjelas dulu, Bu ya. Ini yang Ibu maksud tempatnya itu berarti dulu dijual, terus dipakai untuk instansi ini ya, atau gimana? Atau memang ayah dulu bekerja di instansi ini gitu? Bapak kerja di instansi ini. Gitu ya. Ini kan beli rumah itu, rumah besar itu, terus kan bosnya kan bilang, turun nempati, daripada Mas itu kan rumahnya kan besar gitu loh, Mas, banyak kamarnya sekalian jaga. Ya pertama pindah di situ tuh ya, namanya juga anak kecil ya, Mas, ya nggak terasa apa-apa, cuma bapak yang sering diganggu dulu waktu adik yang masih kecil itu masih bayi. Berapa tahun setelah pindah tuh, kayaknya 1 tahun setelah pindah dari situ kan ibu ngelahirin bayi adik saya yang paling kecil. Itu tuh katanya bantalnya adik saya itu, adik kan pas di situ, adik pulang ke adik sama saya sama ibu, bapak kan yang di situ. Itu bantalnya adik itu kayak ada suara bayi bro, atau kalau malam itu suara gebir mandi gitu loh, Mas. Orang mandi cuma sama bapak kalian kenalan gitu kok. Sampai setahun awal sama bapak itu sering, cuma lambat laun itu ya nggak nganu sih, cuma yang sering diganggu malah mbak yang kerja di situ. Gangguannya seperti apa, Bu Endang? Lucunya itu kan saya tinggal di situ umur hidup tuh nggak pernah lihat ular kobra loh, Mas. Ular kobra lagi nggak mekrok itu loh, Mas. Itu tuh mbak di situ berapa kali katanya keluar dari galasi mau pulang itu selalu dekat sama ular kobra itu. Pernah kepisan bapak saya kan nggak percaya, ditemenin keluar, memang ada ularnya tapi terus ularnya keluar, ditutupin sama bapak saya tuh hilang. Tutupin apa itu, Bu? Ya? Ditutupin apa? Nggak ditutupin, bapak saya ngikutin ular itu. Oh, ngikutin. Tapi ular itu tuh hilang. Cuma lucunya yang dilihatin si mbak itu kok. Hilangnya di tempat apa, Bu? Kan itu kan turunan, Mas. Rumahnya itu kan di atas jalan. Jadi kan bentuknya kan nurun, tapi garasi itu kan nurun gitu. Jadi itu ularnya turun terus hilang di kayak got gitu. Oke. Nah, keluar pertama kali ularnya ini di tempat mana, Bu? Lalu di
depan garasi kalau Mbak itu mau pulang. Depan garasi. Kalau kita ngelihat bangunan ini ya, garasi di sebelah kanan, kiri. Kalau garasi itu kiri. Bu, kalau saya runut dari pertama kali menempati di sana, kabar yang terbesit dijual, bangunan ini dijual ke instansi yang sekarang ditempatin ya. Itu dulu dijualnya karena apa? Atau pindah rumah atau apa sebabnya? Katanya tuh dulu kayak punya komandan gitu, terus katanya tetangga. Terus sama instansi ini tuh dilalah belinya murah. Sebelumnya tuh angker katanya gitu. Hampir tidak tahu berapa tahun nganggur cuma tuh nganggur lama itu loh mas. Itu angker emang sih, emang bentuknya tuh kalau nggak ada orang di rumah tuh memang singgup mas. Dilihat dari jalan raya itu memang singgup pepol, memang singgup. Ada pohon apa Bu di depan atau di samping? Dulu nggak ada pohon apa-apa. Cuma sekarang waktu saya tinggalin pohon kresen gitu. Dulu kalau di taman ada pohon jambu mas. Cuma pohon jambunya udah ditebang. Jambu yang merah air itu, ya jambu merah. Jambu demak. Waktu Ibu Endang tadi bilang di kamar ya, adik waktu itu di tempatnya nenek atau kakek tadi ya. Tapi terdengar di bantal tuh kayak ada anak kecil. Oh kak, kayak anak kecil duduk di bantal itu. Yang melihat siapa ini? Bapak yang sendiri, mau bapak duduk di sebelahnya. Ini kamar utama atau kamar mana Bu? Bisa dijelasin? Kan dikasihnya satu kamar mas, bersama. Soalnya kan kita kan disuruh nempatin itu kamarnya kuat, ada kamar mandi dalamnya. Itu posisi kamar itu di mana? Di lantai 1, lantai 2? Di belakang, paling belakang sendiri, arah sama garasi. Berarti lantai 1 itu hanya untuk garasi dan kamar ibu ini ya? Ya, yang dipakai Bapak. Lantai 1 itu garasi tok mas. Garasi tok. Nah, kalau kamar ini berarti kamar yang di belakang, beda bangunan berarti ya? Itu kan bangunannya kan bentuknya gimana ya? Ya satu bangunan besar itu, cuma ya nggak ada naik lantai gitu enggak. Cuma di bawah itu
terus ada tangga naik, terus langsung rumah itu. Tangganya dari depan atau dari samping, Bu? Dari depan. Garasi masuk itu langsung ada tangga, Mas. Tapi tangganya menyamping ya? Tangganya menyamping. Kayak bangunan Belanda berarti ya? Jadi tinggalan Belanda sih, Mas. Cuma kan mungkin waktu pindah itu bentuknya udah direnovasi gitu. Terus jendelanya katanya itu panjang-panjang. Katanya orang-orang situ tuh bekasnya tuh jendelanya panjang-panjang. Tapi terus diubah, dibentuk direnovasi agak baru, tapi baru di zaman yang tahun 93. Berarti ruangan yang dimaksud itu semuanya di atas ya, Bu ya? Di atas. Nah, ruangan di atas yang sering ganggu karyawan-karyawan, Bu, di instansi itu? Di garasi, Mas. Selain di garasi, masih di ruangan di atas? Ruangan di atas. Kalau bapak sering diganggu itu pojok satunya. Yang kamar saya kan pojok dekat jalan. Ya, yang pojok satunya itu katanya orang-orang situ tuh apa kayak persimpangan nih ngomongnya. Persimpangan ya makhluk itu loh, Mas, katanya. Cuma ya sama aja nggak ya istilahnya wajar lah, Mas. Paling ngetok noel bapak yang diganggu cuma bapak sama ibu toh, Mas. Kalau saya itu malah dibantu kalau nggak digugah itu, Mas. Orang pertama kali yang dulu menempati di sana berapa keluarga besar, Bu? Ya tahu, Mas, itu kosong lama, Mas. Jadi dibangun tuh nggak pernah dipakai. Katanya orang-orang kampung itu yang masak itu ya juga keluarga saya kok itu. Nah, yang dulu yang pertama kali menjual itu belum pernah pakai? Katanya belum. Baru dibangun itu katanya nggak pernah dipakai sama sekali. Waktu dibeli sama instansi itu kan murah. Katanya bapak tuh kan instansi beli murah. Terus direnov sama instansi. Terus sama bapak suruh nempatin. Bapak disuruh nempatin sama suruh sekalian jaga. Yang pertama saya tinggal di situ tuh kan saya masih ingat waktu kecil itu tuh ibu-ibu naik cerita kendel ya tinggal di sini. Kok kendel? Kok ya biasa aja. Aku mikirnya gitu kok. Cuma yang tetangga-tetangga kalau lihat kan ibu saya kan besar. Dia besar, ini kan kok jam telu kok ning ngarepan kan bentuknya kan kak balkon itu, Mas. Kok yang di ngarepan di balkon itu kok ngalamun di sana ngono. Ya ngalamun piye wong aku ya turu banget gitu. Orangnya tuh mau berangkat ke masjid mau azan. Berangkat mau azan subuh dulu, Mas. Bapaknya sering itu lihat ibu di situ, padahal ibu kan jam segitu juga masih tidur. Tadi Mbak waktu bilang ada yang menggunakan kamar mandi ya? Sering kebiur-kebiur, tapi dilihatin nggak ada apa-apa. Katanya bapak sih. Jadi padahal kamar mandi dalam kamar ya? Dalam kamar yang dipakai saya itu. Terdengarnya biasanya jam berapa itu, Mbak? Ada orang yang mandi gitu? Bapak itu biasanya kan bikin kayak tulisan-tulisan itu kalau ada acara instansinya kan bapak sibuk buat tulisan. Itu bapak kan lembur sampai sekitar jam 1, jam 2, jam segitu nih. Biasanya kan saya yang suka teh, Mas. Ya adik saya kan bangun waktu itu dengan adik saya kan nemenin bapak. Terus adik saya disuruh bapak, nonang mbak mau kandani kurang petok wing. Adik saya masuk, dia saya lagi tidur, balik lagi ke bapak. Bapak kan ada di ruang tengah di kantornya itu. Lupa, Mbak Indah saya bubuk, Pak. Nah, itu posisi waktu masih tidur, ya masih SD, masih kecil. Orang adik saya tuh ngomongnya juga masih belum cetok, Mas. Jadi mungkin awal-awal masih pindah di situ. Oke. Terakhir, Mbak, mungkin penampakan atau gangguan-gangguan
yang dirasain? Dari pihak keluarga saya gitu. Ataupun orang-orang yang bekerja di sana? Kalau orang-orang itu kan bentuknya kan rumah saya kan kalau nggak masuk itu loh mas, itu tuh nggak bisa lihat dalam, soalnya kan kacanya kaca hitam tuh loh. Kalau dia ninguk ngincang tenan tuh kalau nggak ninguk tenan tuh nggak bisa apa kaca mobil itu loh mas. Ya. Ya itu lucunya tuh tetangga bilang Pak iki wingi perlu apa Mr. P ingok loh. Saya jujur mikir gini, lho omah ki nek rak diintong ingok mlebu pager ki rak mungkin iso ndelok wong omah iki koyo kaca mobil. Aku bilang gitu, oh berarti kuwi ono wong niat iseng mlebu. Aku mikirnya gitu. Jadi setiap ada yang mau iseng itu mesti gak diganggu tuh loh mas. Jadi alhamdulillah saya tuh 20 tahun di situ gak pernah ada kejadian kecurian. Padahal tetangga sebelah itu kemalingan motor, kemalingan TV, kemalingan apa. Padahal tahu gak, kalau di rumah itu kan garasi selalu dibuka, lawang itu di belakang terus mas. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Mungkin orang lihat udah keder dulu kali ya tempatnya seperti itu. Ya nggak tahu, katanya auranya negatif gitu. Ya, saya pikirin aura negatif, saya tinggal di situ biasa apa aku negatif, aku bilang gitu. Tapi ya saya cuma ini berarti ayah masih kerja di sana ya? enggak mas. Oh udah enggak? Tutup, ini kantinnya tutup. Oh udah ditutup. Nah sekarang posisi udah dijual tempatnya? Ya udah pindah tangan berapa kali katanya. Terakhir ada dengar cerita nggak dari orang yang menepati? Kontak-kontakan sama tetangga, wong udah akrab dulu mas. Dan tuh lalu apa inganane apa anak mas nganu stres nengkono gila gede dan apa aku bilang gitu dari ini orang nganu putih alah gosip penglihatan aku tinggalin kono gak apa-apa, aku bilangnya gitu. Ya bener no ngono sih langsung beli lewat nengkono sih dirolak putih. Aku bilang bayi ning kono rak putih-putih aku bilangnya gitu. Wong bayi ning kono wongnya apik, aku bilangnya gitu. Berarti Mbak Enang juga sempat ngelihat ya penampakannya mbahnya itu? Kalau melihatnya enggak mah. Tapi? Ya suara keliling-keliling atau kalau iseng-iseng gitu ada suara. Biasalah mas kayak gitu, tapi aku biasa aja. Tapi tadi Mbak Ina bisa bisa memberikan gambaran kepada tetangga kalau mbah-mbahnya itu bukan putih itu gimana? Saya bilangnya mbah itu nuwoni mas. Tapi saya tahu wujudnya apa, cuma saya bilang mbah apian gitu. Saya bilangnya gitu. Ya karena memang apian, soalnya waktu kejadian itu kepasangin kebakar kan saya dibangunin mas. Kalau nggak dibangunin kebakar ya mas. Jadi waktu habis kejadian itu saya mikirnya mbak apian gitu kok. Cuma tapi nggak bisa ngelihat mbahnya itu ya. Wujudnya perih, wujudnya tukang bakul sate pakai baju lorek-lorek itu katanya. Yang lihat wujudnya perih siapa nih mbak? Tetangga, semua tetangga. Sempat masuk ke rumah? Nggak masuk, jadi dia tuh dilihatnya tetangga itu dari taman terus turun, hilangnya tuh di sumur di kapling depan rumah. Itu kan jalannya kan lebar mas, jalan rayanya jalan depan rumah tuh kan lebar, kayak jalan gang ya, maksudnya kan jalan raya kampung itu loh mas. Jadi kan sumurnya masih dipakai nggak mbak? Tutup mas, cuma dikasih lubang udah kok kecil. Sumur yang di rumah itu ditutup dijadiin kayak bentuk-bentuk hiasan taman gitu loh mas, diukir kayak pohon gitu ya. Tapi dikasih lubang kecil. Mas Bo mungkin mau komen ya terakhir, silakan Mas Bo. Jadi nun sewu ya, Mbak Endang.
Mbak Endah atau Mbak Endah? Endah ya? Indah. Oh, Mbak Endah. Ini Nun Sewu, ini kok tadi dari cerita awal ya, cerita panjenengan ya. Ini saya menangkap gini Mbak, ini mungkin bisa dikatakan tadi panjenengan bilang ada penampakan tukang sate, terus kemudian apa ya, pocong apapun itu ya. Tapi Nun saya di pikiran saya, terus kemudian saya terahkan ke sketsa itu. Di sini ada Nun Sewu, mungkin ini pada waktu kolonial Mbak ya. Ada seorang Belanda dengan memakai pakaian seperti apa ya? Pakaian model-model kayak orang zaman dulu ya. Terus kemudian ada tali kornya di sini. Terus kemudian ada epolet dua di pundaknya. Terus kemudian memakai tongkat. Terus kemudian di sini ada kunci Mbak. Dia membawa kunci satu bendel ya. Di gambar saya seperti itu. Terus kemudian Mbaknya pakai tongkat gitu mas. Mbaknya mbaknya pakai tongkat gitu. gitu ya. Jadinya pakai tongkat, terus kemudian pakai pakaian ya. Ini kalau saya lihat mungkin ini ada hubungannya dengan zaman kolonial dulu. Terus kemudian di tangan kiri membawa satu bendel kunci di sini. Di gambaran saya memakai membawa satu bendel kunci. Kalau di gambar Katanya bapak itu kayak pakai putih-putih besar itu di kepala katanya. jadi di sini ini kalau di gambaran saya ini jelas ini orang zaman dulu, dalam arti seorang kolonial Belanda kalau saya boleh sebut seperti itu, dengan latar belakang Nun Sewu. Di sini ada bentuk jendela yang besar ya, berkisi-kisi. Kalau di gambaran saya seperti itu. Itu jahat gak mas? Saya lepas, Baik sama keluarga saya istilahnya kayak gitu. kalau saya lepas dari jahat atau tidaknya, kalau saya lihat ini adanya satu, apakah mungkin ini adalah penjaga lama, dalam arti gini, dulu pada waktu zaman dulu dia memang menjaga tempat itu atau bertempat tinggal di tempat itu. Karena di sini kok dia membawa tongkat, terus kemudian di sebelah kiri itu dia membawa satu bendel kunci ya. Kalau Jadi merinding-merinding itu suara kunci, aduh merinding deh. apapun itu ya Mbak ya, Nun Sewu, di sini di gambaran saya dia membawa kunci, jadinya satu gerombol kunci Mbak Nun Sewu. Oh, pasang itu tuh suaranya tuh kerincing-kerincing gitu mas. Kirain kerincing anjing apa kerincingan apa Ya, gitu. ya kalau di gambaran saya seperti itu Mbak Nun Sewu. Jadinya memang ini bisa dilihat sudah adanya satu bentuk penampakan apa seorang Belanda ya Kak, saya bilang ya. Ya nanti mungkin gambarnya bisa dilihat di Instagram. Instagramnya Mas Doni. Ya mungkin saya komentarnya seperti itu Mbak. Ya kalau pakai tindian itu ada hubungannya sama mbak itu enggak? Kalau untuk itu tidak ada hubungannya Mbak Nun Sewu. Kalau saya sebut itu the Hugh old syndrome ya. Jadinya kalau saya boleh bilang itu kecapean ya, karena Oh iya benar. kelelahan ya, seperti itu ya. Cuma nungguin rumah tok gitu ya mas. Ya. Posisinya seperti itu Mbak Endah. Oke Mbak Endah, terima kasih udah gabung dengan kita di Night Maron dari Molda FM. Nanti sketsanya bisa lihat di Instagram ya. Dan juga untuk kerabat Imola, terima kasih Mbak Endah. Selamat pagi. Kita jeda dulu ya.